ini hari yang sangat spesial, karena hari ini harinya Tuhan. Ayo teman-teman kita beribadah, jangan lupa dengan peraturannya. Mandi dulu juga gosok gigi, baju rapi kita mau ibadah. Simpan mainan jangan makan minum, kita harus tertib dalam beribadah. Mari siap-siap nyanyi buat Tuhan Yesus, karena Tuhan hadir di ibadah kita. Mari siap-siapkan hatimu untuk firman-Nya, duduk tegak diam dengan firman Tuhan. Hari ini hari yang sangat spesial, karena hari ini harinya Tuhan. Ayo teman-teman kita beribadah, jangan lupa dengan peraturannya. Mandi dulu juga gosok gigi, baju rapi kita mau ibadah. Simpan mainan jangan makan minum, kita harus tertib dalam beribadah. Mari siap-siap nyanyi buat Tuhan Yesus, karena Tuhan hadir di ibadah kita. Mari siap-siapkan hatimu untuk firman-Nya, duduk tegak diam dengan firman Tuhan. Mari siap-siapkan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan hadir di ibadah kita. Mari siap-siapkan hatimu untuk firman-Nya, duduk tegak diam dengan firman Tuhan. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Sugi pagi ini. Semoga semua sukacita ya. Kita akan segera mulai ibadah kita pagi ini. Anak-anak kita mau memuji Tuhan dan semoga kita hari ini semua terberkati. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapa. Yuk kita nyanyikan musik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa,
sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa dengan sikap yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah saat ini. Kami hendak memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kalau tadi kita sudah berdoa, kita akan lanjutkan lagi pujian kita. Kita mau nyanyi Kasih Yesus. Nih anak-anak, kalau kemarin kita Kasih Yesus. Nah ini versi yang baru, semoga anak-anak bisa belajar. Oke, siap? Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Kasih Yesus lebih manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Kita akan siapkan hati kita dengan memuji tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan, dan kepada Bu Kristi dipersilakan. Mari. Halo anak-anak semua, mari kita akan persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan bersama dengan teman-teman kami yang lain di dalam acara Sekolah Minggu GKI Muntilan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan semuanya boleh kami pahami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15.
Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita menjalani bulan April. Nah, biasanya kalau bulan April ada satu momen, ada satu tanggal yang seringkali dipakai secara khusus, yaitu tanggal 1 April. Ada yang tahu 1 April biasanya ada apa ya? Nah, bagi yang belum tahu, 1 April ini bukan hari raya tertentu, bukan juga hari besar kenegaraan, bukan. 1 April biasanya ada orang-orang yang melakukan namanya April Mop. Wah, apa ya itu April Mop? Nah, bagi anak-anak yang belum tahu, di April Mop ini biasanya orang-orang melontarkan, mengatakan lelucon atau informasi yang tidak benar, berita bohong gitu ya, dengan maksud untuk mengerjai orang lain. Misalnya, di sana di restoran atau rumah makan A ada gratis bagi yang makan. Ternyata itu diucapkan tanggal 1 April. Ternyata itu hanya sebagai lelucon, hanya sebagai guyonan. Ternyata tidak benar. Itu namanya April Mop. Dan banyak orang-orang, ya mungkin ada di sekitar anak-anak juga, atau teman-teman sekolah, teman-teman di sekitar rumah yang bermain-main, yang mungkin pernah tahu April Mop, ya ikut-ikutan mengucapkan kata, kalimat, informasi yang tidak benar. Dan mungkin di antara anak-anak ada juga yang menjadi korban April Mop. Ada teman yang bermaksud mengerjai, ya. Baik nggak sih April Mop ini? Tentu tidak ya, karena kalau kita mengatakan informasi yang tidak benar, bisa jadi ada orang-orang yang dirugikan. Bisa jadi ada orang yang bukan hanya rugi, tetapi mendapatkan kesulitan dari informasi yang tidak benar. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini juga menceritakan tentang orang-orang yang secara sengaja menyebarkan berita tidak benar. Siapa mereka? Yang pertama, ada serdadu-serdadu yang mendatangi imam kepala karena mereka mendapati bahwa kubur Yesus kosong. Lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada imam-imam kepala. Dan apa yang imam-imam kepala itu suruhkan kepada serdadu ini? Di ayat yang ke-13, imam-imam kepala ini berkata kepada para serdadu, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Wah, ini berbahaya sekali. Ini informasi tidak benar. Kubur kosong karena Tuhan Yesus bangkit, bukan karena murid-murid Yesus yang mencuri. Tetapi imam-imam kepala ini sengaja menyebarkan informasi tidak benar, berita bohong, dengan menyuruh para serdadu itu mengatakan mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya di malam hari ketika para penjaga itu tidur.
itu. Dan bukan cuma itu anak-anak. Di ayat yang ke-15, para imam kepala ini menawarkan sejumlah uang supaya para serdadu ini menutup mulut dari berita yang benar, tetapi menyampaikan berita yang wah, kok gitu ya? Dan dampaknya apa? Dampaknya di ayat yang terakhir dikatakan, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Artinya sampai sekarang ada orang-orang yang tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa? Karena mereka mendengarnya berita bohong. Mereka tahunya mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jadi mereka tidak tahu berita tentang Yesus yang bangkit. Wah, bahaya sekali ya. Ternyata sebuah kebohongan menyebar luas. Bahkan ada orang-orang yang tidak mendengar berita kebangkitan sampai sekarang ini. Nah, anak-anak yang mau diingat buat anak-anak semua adalah yang pertama, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah fakta. Artinya, Yesus benar-benar bangkit. Yesus sungguh mengalahkan kematian. Dia bangkit dari maut dan dia menang. Jadi, kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus tidak bangkit, itu tidak benar. Itu berita bohong. Yang benar adalah Yesus sungguh bangkit. Itu sebuah peristiwa yang bisa dibuktikan. Buktinya apa? Salah satunya terbukti karena itu tercatat di Alkitab. Dan ada saksinya. Ya, meskipun serdadu, prajurit, penjaga itu diperintahkan untuk mengatakan berita bohong, tetapi ada orang-orang yang sungguh menjadi saksi kebangkitan. Misalnya, Maria Magdalena yang berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri setelah bangkit, atau para murid yang lain yang juga bertemu dengan Yesus. Bahkan ada Thomas yang hendak melihat bekas luka Tuhan Yesus. Itu semua bukti bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar terjadi. Nah, kiranya anak-anak percaya sungguh-sungguh akan hal itu, yakin dan tidak ragu sedikit pun. Nah, yang kedua adalah mari kita sebagai anak-anak Tuhan berani untuk mengatakan kebenaran. Ya, meskipun kita diiming-imingi hadiah atau uang atau keuntungan yang lain supaya kita mengatakan kebohongan, kita tidak mau tergoda. Kita mau tetap berpendirian bahwa kita hanya mau mengatakan kebenaran. Ya, mau diiming-imingi hadiah atau diancam sekalipun, gitu ya, diancam sesuatu yang menakutkan, jangan takut. Tetap katakan kebenaran. Tetap berkata benar, sampaikan apa adanya sesuai dengan yang kalian tahu. Kiranya Tuhan Yesus memampukan anak-anak untuk berani mengatakan kebenaran dan juga untuk mampu menjaga diri sehingga hanya selalu yang benar yang diucapkan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong anak-anak semua. Yuk kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami melihat dan mendengar, membaca dari Alkitab sendiri bagaimana berita yang tidak benar itu berdampak bagi orang banyak. Para serdadu yang mengatakan kebohongan membuat berita tentang kebangkitan itu tidak sampai didengar oleh orang-orang tertentu. Hari ini kami mau meyakini sungguh-sungguh percaya benar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah fakta. Yesus sungguh-sungguh bangkit dan kami percaya itu. Maka kiranya Tuhan juga menolong kami untuk bisa memperkatakan kebenaran. Kami menyebarluaskan berita tentang kebenaran ini dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk hanya berkata-kata benar.
Tuhan jauhkan kami dan Tuhan ingatkan kami ketika kami hendak berkata yang bohong atau tidak benar. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyebarluaskan kebenaran dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan tolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini firman-Nya bagus kan? Siapa yang tadi mendengarkan? Nih anak-anak, kita hari ini belajar berani berkata yang benar. Ya, Tuhan Yesus sudah disalibkan dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya kita tahu kebenaran bahwa Tuhan sudah bangkit untuk kita, memenangkan kita. Anak-anak berani belajar berkata yang benar. Nah, untuk itu kita anak-anak harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat yang sudah bangkit. Anak-anak, kita akan tutup pada saat ini, ibadah ini, dengan lagu Dalam Nama Yesus. Oke, siap. Ya, semua pakai gerakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan lagi. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Asik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Terima kasih Pak Broto, Mas Benaya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.